Assalamualaikum, selamat pagi sedulur-sedulur ngarit. Masih di tempatnya Mas Joko ternak kambing Jawa Randu yang makan kulit kopi. Nah, seperti inilah. Banyak orang bertanya-tanya beternak itu lebih enak fattening atau lebih enak branding. Kalau menurut saya itu ikutin saja alur dan segi perkembangan di kandang Anda dulu. Kalau Anda mempunyai pikiran seperti itu, nanti close-nya bisa jadi tidak masuk dengan angan-angan, karena beternak itu ya angan-angan sama teori itu berbeda jauh, kawan-kawan. Nah, jadi maka dari itu ikutilah situasinya, enaknya di kandang Anda itu seperti apa itu pasti nanti kan ada begitu. Oke. Nah, makanya kita itu belajar beternak itu ya. Banyak yang bertanya lebih enak branding apa fattening apa penggemukan. Itu semuanya sama saja kalau menurut saya enak. Nah, tergantung pola sistemnya Anda, kandangnya bagaimana, sistem pola pemikiran Anda seperti apa, maunya dibikin seperti apa, nanti kita sambil berjalan. Kalau menurut saya seperti itu, karena beternak itu ya antara enak dan tidak enak. Ya gimana ya, kalau saya itu beternak itu ya dinikmatin saja. Kalau kita direspon dan diangen-angen, nanti nggak ketemu, kita jadinya kepikiran terus begitu, kawan. Kalau saya itu yang penting kita bikin ternak dulu, sambil berjalan yang penting kita ada fokus dan tujuannya, mau seperti apa, mau fattening apa mau branding apa mau penggemukan, itu nanti kalau sudah berjalan itu lebih enak, karena kita sambil berjalan sambil belajar mengamati kehidupan ternak-ternak kita itu lebih enak, kawan-kawan, begitu kalau saya sih. Tapi ya kurang tahu kalau peternak-peternak yang lain. Ada yang bilang enakan branding, ambil panen anaknya dulu, enakan fattening, 3 bulan sekali bisa panen, enak penggemukan. Semuanya itu ada minus dan ada plusnya masing-masing, kawan-kawan. Kalau fattening itu lebih enak di hari raya begini, kalau kita pakainya kambing jantan-jantan itu lebih enak. Nah, begitu. Kalau branding lebih enaknya kita setiap kalau kambing itu kalau nggak salah 5 bulan sekali kita panen anak, kawan-kawan. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi penjelasan saya ya mungkin seperti itu, antara fattening dan antara branding begitu. Tapi kalau saya lebih enak branding. Kosnya begitu, kawan-kawan. Taruhlah kita mempunyai induk 20, di kisaran 5 induk dikawinkan, 5 bulan beranak, 5 lagi juga. Nanti kita bisa setiap 5 bulan sekali kita bisa panen anak. Taruhlah panen anaknya itu ada yang jantan lah, kita juga nggak tahu. Nah, kita jual kalau sudah 5 bulan yang panen yang akan datang, anak itu taruhlah ada 2 atau 3, laku 1 juta 1 juta kan sudah 5 juta. Nah, 5 juta kan buat rotasi perputarannya sudah cukup, kawan-kawan. Itu dihitungan, cuma di prakteknya nanti beda. Pokoknya intinya itu kalau saya teori sama praktek itu beda. Begitu, kawan-kawan. Banyak yang bilang kita bikin ternak induk taruhlah 100 induk. Iya, itu nanti mudah kalau sudah bisa. Kalau belum bisa kan seperti saya kan baru pemula. Jadi kita bikin aja dulu, sambil belajar sambil berjalan sambil menikmatin keadaannya yang di kandang seperti ini, begitu, kawan-kawan. Nah, oleh karena itu maka semua orang beternak itu ada plus minusnya, ada pasti. Jadi semua orang usaha itu pasti ada plus minusnya, kawan-kawan. Nah, oke. Terima kasih, kawan-kawan yang baru menemukan, jangan lupa subscribe dulu channelnya Mas Joko Ternak, karena channel kambing kecil-kecilan. Ini hanya buat mengedukasi para kawan-kawan yang mau belajar beternak.
seperti inilah di kandang-kandangnya Mas Joko seperti ini. Jadi semuanya orang beternak itu pasti ada plus minusnya. Maka dari itu nggak bisa orang beternak itu harus dihitung sekian itu ya. Kalau saya sih teori itu lebih mudah, tapi yaitu prakteknya itu belum tentu seindah apa yang kita bayangkan kawan-kawan, begitu. Maka dari itu kita belajar beternak itu harus bisa mengantisipasi plus minusnya. Karena orang beternak itu pasti ada plus ada minusnya kawan-kawan. Nah, intinya ya kita harus bisa menghitung antara kos pakan dan kos pendapatan itu harus bisa, begitu. Ini hanya simulasi dan hanya buat mengedukasi kawan-kawan yang mau berusaha beternak. Saya pun juga masih pemula, ini pun juga masih belajar. Tetapi setidaknya orang belajar itu kalau kita sudah mempunyai skill dan sudah mempunyai teori dan pengalamannya, prakteknya ya insya Allah bisa lancar. Cuma sepengetahuan saya, sepengalaman saya, teori sama praktek itu sangat beda jauh. Teori itu lebih mudah. Hitungan kambing seperti ini, seperti ini, tapi kenyataannya nanti di lapangan enggak seperti yang kita bayangkan kawan-kawan. Nah, maka dari itu kita kelolalah sebaik-baik mungkin, kita belajarlah sebaik-baik mungkin, saling bertanya ke kandang-kandang lain, saling berkunjung ke kandang-kandang teman yang lain. Seperti apa pengaplikasiannya di kandangnya situ, seperti apa pengaplikasian pakannya di kandang ini, pasti ada berbeda-beda kawan-kawan, begitu. Ada yang bilang katanya kalau kambing Jawa seperti ini nggak doyan rumput. Kalau punya saya, rumput tuh sangat doyan, gitu. Ada yang bilang katanya kambing Jawa itu harus dikasih ramban terus. Kalau saya enggak, saya menu favoritnya malah menu utamanya malah odot. Jadi juga kita seling kalau ada yang ngasih daun klerisana, klerisida itu ya bonus begitu kawan-kawan. Nah, maka semuanya itu kita harus fiktif dan kita harus belajar dari kegagalan kita. Ya yang namanya usaha itu pasti ada gagal. Yang namanya usaha kalau nggak gagal ya sukses. Intinya begitu. Jadi intinya kita itu sebagai peternak itu harus ya ambisi sih boleh. Ambisi. Tapi kan yang namanya kita dibalikkan lagi, kalau belum rezeki, ambisi seperti apapun ya namanya juga belum rezeki ya pasti juga belum jadi rezeki kita kawan-kawan, begitu. Intinya seperti itu kawan, yang penting kita ada niat dan kita ada keinginan untuk menjadi peternak. Nah, insya Allah ternak itu ya antaranya enak dan tidak enak. Bagi yang hobi dan bagi yang suka pasti enak. Ya enaknya nanti kalau kita ada panen kambing itu pasti enak. Sedihnya nanti kalau kita musim hujan, kita belum ngaret. Nah itu resikonya orang beternak kawan-kawan. Kalau sedang hujan belum ngaret, sedihnya minta ampun kawan-kawan. Oke kawan, terima kasih. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, jangan lupa subscribe dulu bagi para peternak-peternak yang baru menemukan channelnya Mas Joko Ternak. Karena kami akan selalu menyajikan dan mengedukasi para peternak-peternak muda, yang khususnya yang mau berusaha kambing. Nah, seperti inilah setiap hari di kandangnya Mas Joko Ternak, kambing yang sedang makan kulit kopi. Nah, ini kulit kopi juga ada nutrisinya kawan-kawan, seratnya juga ada. Kita nutrisinya kasih polar sama kita kasih jagung sedikit kawan-kawan. Jadi kita buat istilahnya campuran nutrisi itu biar nanti penggemuknya itu kasih polar tadi sama jagung. Kalau mungkin kulit kopi doang juga nutrisinya kurang kawan-kawan. Karena kulit kopi doang itu yang jelas nutrisinya ya kurang intinya. Kalau kita kasih buat kasih jagung, kasih polar sedikit, nah itu kan buat nutrisi. Dalam arti kata nutrisi itu buat nanti ada nutrisinya sedikit-sedikit gemuk. Jadi kalau di trik kandangnya Mas Joko Ternak itu kasih sentrat itu enggak setiap hari, yang penting kita kasih sedikit-sedikit, proteinnya membutuhkan. Jadi kambing itu butuh serat, protein, nah seperti itu kira-kira.
Oleh sebab karena itu, maka kita harus menjadi peternak itu yang peternak yang jeli. Nah, carilah bahan yang sedemikian rupa, semurah-murahnya untuk pakan ternak kita itu. Nah, lebih murah, lebih enak. Yang penting murah, berkualitas. Nah, dalam inti kata berkualitas itu bisa dikatakan kalau kita itu beternak itu harus bisa pendapatan antara kos pendapatan dan kos itu bisa disesuaikan kawan-kawan. Jadi ya jangan cuma dikasih sentra terus, nanti juga hitungannya nggak masuk. Nah, begitu. Oke kawan, terima kasih yang sudah hadir. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Yang sudah menemukan channelnya Mas Joko Ternak, jangan lupa subscribe. Karena kita hanya buat mengedukasi kawan-kawan yang mau belajar beternak, khususnya di area Temanggung. Yang mau mampir kandangnya Mas Joko boleh disilahkan mampir di Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Kecamatan Pringsurat, desanya di Pingit Desa. Begitu di belakang MI Darul Imam, Idrul Darul Aman kalau nggak salah. Oke kawan-kawan, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Jangan lupa mampir-mampir dan bagikan media ke sosial media Anda. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Yang kita juga ada nanti mereview kambingnya makan ordot full, kambing makan rumput ya, kan itu ada. Banyak, carilah di channelnya Mas Joko Ternak dan carilah di video-videonya Mas Joko. Karena di situ kita selalu menyajikan kambing-kambingnya Mas Joko, kesehariannya kambingnya makan seperti ini, kita makannya pakai ini ada semua kawan-kawan. Oke, terima kasih yang sudah hadir, kawan-kawan yang baru hadir. Jangan lupa subscribe, yang sudah subscribe jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya karena kita akan selalu bikin video-video baru. Nah, seperti inilah kambing-kambingnya. Jadi kita itu nggak boleh bimbang beternak itu. Kita mau mengambil fattening atau mau mengambil branding, itu tergantung siklus di kandang Anda semua yang mau belajar. Kalau saya sih lebih enakan branding. Pokoknya intinya semuanya itu ada plus minusnya. Branding seperti ini, fattening seperti ini tuh pasti ada plus minusnya kawan-kawan. Begitulah kira-kira. Oke kawan, semuanya terima kasih. Jangan lupa hadir dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa subscribe juga, karena kita akan selalu menyajikan video-video terbaru dari kami. Nah, seperti inilah kambing-kambingnya yang sedang pada makan. Ini kambing-kambing Jawa yang berada di kandangnya Mas Joko. Kandangnya pun juga masih sederhana. Kalau kandang itu nggak perlu mewah, nggak perlu wah, karena semua itu kegunaannya sama ya. Cuman kalau yang penting bersih. Kalau kandang bagus itu ya intinya dibuat gaya-gaya juga bagus gitu. Kalau Mas Joko mah nggak seperti itu. Yang penting Mas Joko itu bisa kandangnya sehat-sehat, bisa mengedukasi kawan-kawan yang mau belajar beternak. Nah, kita pun juga masih pakai masih pakai kambing kecil-kecil. Belum pakai kambing yang harga 8 juta atau 5 juta, belum kawan-kawan. Jadi kita itu masih biasa kambingnya kambing kecil-kecil, karena menurut saya itu ya modalnya begitu besar kalau kambing-kambing yang segitu kawan-kawan. Nah, kambing-kambing itu kalau modal besar itu ya harganya juga lumayan. Nah, jadi juga itu seperti itulah kawan-kawan, kira-kira plus minusnya kambing itu kawan. Nah, maka dari itu kita harus belajar membudidayakan kambing itu yang relevan lah. Intinya kita itu kejar targetnya yang mau gimana, mau fattening apa mau branding, itu semua tergantung dengan angen-angen Anda semua. Intinya seperti itu. Jadi solusinya kalau saya beli kambing itu sedikit dulu. Kita belajar dulu keadaannya gimana, kalau kita sudah menguasai skill baru kita gas. Dulu saya juga awal mulanya 2 bolo. 2 terus beranak. Alhamdulillah sekarang ada kisaran 29 ekor. Begitu kawan-kawan.
itu pun juga sudah keluar masuk, juga sudah yang namanya kita kebutuhan juga lebih membutuhkan. Kalau nggak ada beras ya kita jual godok buat beli beras begitu. Tapi kalau berasnya masih ya alhamdulillah. Yang penting kita mempunyai kambing seperti ini. Kehidupan kita sehari-hari merawat kambing. Kambing itu kalau disayangi juga pasti ada itunya imbalannya. Dalam kata imbalannya pasti ada anaknya, pasti beranak. Begitu kawan-kawan. Oke, semuanya terima kasih kawan yang sudah hadir. Jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami, karena kita akan selalu menyajikan kambing-kambing yang seperti ini kawan-kawan. Nah, ini kambing-kambingnya kawan.